Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Jadi, karena Uni sudah update ke versi terbaru yaitu versi 2.22.0. Seperti biasa, kita akan coba bahas ya, cari tahu apa aja updatean kali ini. Apakah ada banyak yang berubah ataupun sedikit gitu ya. Dan nanti kalian bisa nilai ya updatean kali ini di kolom komentar. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada For You Script. Nah, sekarang ada kategori script baru ya yang bernama For You. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Kita ambil trigger box ya. Interaksi. Sini interaksinya sudah ada. Nah, kita tambahkan script di dalamnya. Tambahkan. Edit. Nah, di sini ada kategori baru ya, yaitu For You. Nah, apa ini For You? Jadi, For You ini adalah template yang disediakan oleh Uni supaya kalian bisa menggunakannya secara langsung ya, tanpa menyusun script-script yang lain. Contohnya dari yang pertama yaitu ada di kategori ini, Moving. Pertama ada Glide to Somewhere. Nah, jadi ini akan apa namanya? Menggeser itu ya. Contohnya di sini dia akan menggeser self posisinya ke satu. Entah kita zoom out. Nah, di sini ya, kita lihat dia akan menggeser si self ini ataupun si objek trigger ini, interaksi ini bergerak gitu. Coba kita play, kita klik. Nah, jadi dia bergerak ke posisi X1, Y1, dan Z1. Nah, sesuai ya. Kalau kita mau nyusun sendiri bisa, kita ke komen, kita ambil ini. Nah, kita tinggal pilih aja objeknya, apa interaksi ini atau self. Oke. Terus kita cari properti, group, posisi. Nah, sama ya. Ya, sama ya. Jadi for you ini disiapkan untuk kalian, buat kalian yang nggak tahu ya gimana cara nyusunnya. Nah, di sini sudah dikasih tahu dari judulnya, kategorinya. Tadi kita sudah ke moving, selanjutnya kita ada ke player. Nah, di sini di player ada switch karakter ya, ataupun dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri ini ada lumayan banyak ya. Kita dari yang pertama aja switch karakter ini. Dan kita coba lihat ya, ini switch karakter yang mau ubah karakter kita ya, yang dulu pernah aku jelasin. Contohnya karakternya kita lihat di sini tentara. Nah, coba kita play, kita klik. Oke, karakter kita berubah jadi tentara ya. Dan gimana kalau kita mau nyusun manual, kita gampang ya. Lihat di sini ada execute, berarti kita ke comment, kita ambil execute. Terus ada current player. Nah, karena gak ada current player di sini expressionnya, kita bisa gunakan player ya. Nah, player, terus kita ke comment, player, ada namanya switch karakter. Nah, sama kan? Kita pilih tentara tadi, dan ini kita hapus ya, yang templatenya hapus. Kita apply, kita klik. Nah, jadi sama seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan para player ataupun kalian yang ingin belajar script gimana kok bisa terjadi seperti ini. Kalian bisa apa namanya pelajaran satu-satu gitu ya. Di sini ada banyak ya, ada looks, terus ada sound, other ya, create object. Nah, kalian bisa explore sendiri belajar ya. Kalian harus belajar tiap hari ya, tentu saja supaya lebih berkembang gitu. Oke, sampai sini aja ya buat for you-nya. Selanjutnya ada event when work is created. Nah, di sini ada event baru ya, yaitu pemicu scriptnya. Kita ke setting, kita scroll. Nah, di sini ada muncul ya, yaitu when work is created. Nah, di sini kita bisa menambahkan script di dalamnya ya. Jadi kegunaannya itu memicu script secara instan ya, tanpa pemicu script lainnya. Contohnya kalau kita menambahkan script di interaksi ya, itu kan kita perlu klik dulu ya. Kalau ini nggak perlu ya, dia akan langsung otomatis tereksekusi kodenya pada saat kita memasuki dunia tersebut ya. Jadi ini sangat berguna ya. Nah, di sini sederhana aja, contohnya kita akan set speed si player ya. Di sini sudah ada for you, kita ambil ini. Nah, kita mau pada saat dia memasukin dunia tersebut, larinya maksimalnya yaitu 9 gitu ya. Kita coba langsung aja tanpa pemicu ya, kita play aja. Nah, jadi cepat gini ya, tanpa pemicu apapun. Jadi itulah kegunaannya. Kalian ini juga bisa digunakan untuk apa namanya? Kirim broadcast ya. Karena kan kalau kita menyimpan koin kita dalam cloud variable, nah itu perlu dipicu dulu ya. Kalian bisa langsung tambahin di script sini, execute kirim broadcast gitu, maka otomatis koin kita ditampilkan gitu ya, tanpa mengambil koin lain gitu. Oke, kita akan ke selanjutnya ya. Selanjutnya logic object. Nah, di sini ada properti baru ya. Bukan properti sih, apa namanya ya? Tool baru ya pada objek. Kita klik objek, bebas ya, objek apapun. Nah, dan di sini di bawahnya bisa kalian lihat di sini ada tulisan logic ya. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada muncul script yaitu manajemen script ya. Di sini kita bisa tambahkan
script pada apapun ya. Contohnya di sini udah otomatis ditambahin yaitu when creating. Jadi pada saat kita buat objeknya ya itu sudah otomatis tereksekusi ya. Mirip seperti tadi saat Word dibuat. Nah, ini sama ya pada saat objek dibuat. Jadi contohnya kita tambahkan script lagi. Kita ke for you, kita cari apa ya di sini. Kita buat si objek tersebut menjadi false ya. Di sini ada looks, kita pilih hide. Nah, di sini kita coba apply. Nah, langsung hilang ya karena dia otomatis tereksekusi pada saat objeknya dibuat gitu. Dan ada lainnya, eventnya kita lihat di sini ada banyak sekali ya. Ada trigger, p-shake, group, follower, requester, switch, pedal, timer, hold point. Nah, di sini banyak kalian bisa gunakan buat pemicu scriptnya. Selanjutnya aku pakai yang gampang aja ya, seperti biasa aku gunakan yaitu interaksi. Nah, kalau kita tambahkan interaksi pada objek tersebut, confirm. Nah, maka kita perlu namanya klik ya. Contohnya kita cari ya. Kita ganti sky ini ya, ada skybox ataupun cuaca. Kita set. Nah, di sini kita pilih cari gelap aja. Kita coba apply. Sini lupa aku matiin ya. Ini delete. Oke, kita apply. Nah, di sini langsung muncul otomatis pada objeknya yaitu trigger box, trigger box interaksi ya. Jadi tanpa perlu kita tambahkan komponen interaksi. Jadi kita bisa tambahkan langsung pada objek tersebut yang kita pilih. Kita klik, kita lihat cuacanya. Nah, berubah ya, berarti berhasil. Kita coba sekali lagi. Ini cuacanya terang ya. Kita klik. Nah, jadi gelap. Berarti kita sudah selesai membahas logic ini ya. Kalian bisa explore sendiri ya. Di sini tambahkan apa namanya event lain ya. Ini sangat berguna karena kita bisa mengkombinasikan semua event trigger script ya. Ini sangat banyak ini. Oke, jadi kita sudah sampai sini dulu ya. Selanjutnya properti pada objek. Nah, tadi kalau kita bahas logic object, di sini ada properti baru ya pada objek. Di sini kita ke propertinya. Terus kita klik titik 3 pada group ini, klik. Nah, di sini ada lumayan ya bertambah yaitu pertama ada enable collision, collide with camera, when object is created tadi udah kita sebutin ya. Dan ini udah ada ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini ada 3 ya tambah ini. Dan ini sudah kita bahas tadi ya, kita hilangin aja ini. Nah, kita fokus pertama ke enable collision. Nah, apa itu enable collision? Jadi kalau kita aktifkan, ini collisionnya aktif ya, yaitu bertabrakan dengan objeknya. Mirip dengan collider ya, ini. Coba kita apply, ini kan kita bisa tabrakan ya. Dan kalau kita aktifkan collisionnya, hilangkan collisionnya, maka kita bisa menembus ke objek tersebut. Contohnya gini. Nah, dan kalau kita hilangin, alias kita centang, maka kita bisa melakukan tabrakan. Ini mirip dengan collider ya. Kalau collider kita pilih sini, oke, kita apply, kita aktif. Nah, cuman collider ini lebih cepat ya. Karena kalau ada banyak objek, kita nggak perlu satu-satu ke propertinya ya. Tadi tinggal kita pilih objek-objeknya gitu. Selanjutnya kita ke collide with camera. Nah, ini mengecek tabrakan pada kamera ya. Jadi kalau kita aktifkan di sini, kita ke objeknya terus kita putar kamera kita gini. Nah, maka kamera kita menjadi first person ya, ataupun FPS, enggak FPS, FP. Jadi nggak nampak badan kita ya, karena bertabrakan dengan objek tersebut, kamera kita. Jadi kalau kita hilangkan, kita apply, kita sentuh, kita keluar gini. Nah, jadi badan kita nggak nampak dan kamera kita menembus si objek tersebut ya. Nah, jadi kita bisa mengintip di balik objek tersebut ini. Jadi seperti itu ya fungsinya. Jadi ya kalau kita aktifin dua-duanya ini kita nggak aktifin dua-duanya ini ya, jadi kita bisa nembus sama kamera gini ya. Nah, jadi seperti itu ya fungsinya properti baru pada objek tersebut. Oke, jadi kita ke selanjutnya. Selanjutnya ada layer pada gambar. Nah, siapa nih yang suka gambar nunggu layer ya pada gambar, jadi kita bisa menambahkan ataupun menggabungkan layer-layer ya. Di sini kita buat gambar aja, objek dasar, gambar. Kita tambahkan di sini ya. Tambahkan gambar. Nah, bisa kita lihat di sini ya ada layer. Dan kita lihat di sini, nah kita bisa menambahkan layer ataupun mengedit layernya ya. Contohnya di sini, kalau kita edit kita bisa rename, copy, delete dan gabungkan layer ya. Terus display menampilkan atau enggak. Coba kita buat sederhana aja ya. Layer 1 kita kasih bendera merah, warna merah. Putih aja deh.
putih, kita fail. Nah, ini udah ya. Terus kita mau layar keduanya kita tambahin warna merah. Kita cari warna merah ya. Ini kita pilih. Oke. Kita fill. Jadinya seperti ini ya, karena kita menggunakan layar baru. Kecuali layar ini kita matiin, kita matiin, nah baru nampak gitu ya. Jadi saling menimpa satu sama lain, dan juga kita bisa gabungkan ya. Coba layer 1 kita gabungkan menjadi layer 2. Ini. Merge. Nah, jadi bisa kita gabungin ya. Jadi merah semua seperti ini. Jadi menjadi satu layar. Jadi itulah kegunaannya ya. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, karena aku nggak terbiasa menggambar menggunakan layar ya. Oke, jadi kita akan ke selanjutnya. Dan terakhir, top up coin. Nah, di sini Uni sudah menambahkan suatu fitur pada Uni ya, yaitu top up coin. Di sini kita keluar, terus kita ke menu utama. Di sini kita ke profil ya. Nah, bisa kita lihat apakah ada perbedaan ya. Pasti kalian nggak terlalu nyadar ya ada di mana. Coba kalian perhatikan pada pojok kiri atas. Nah, di sini ada koinnya. Kalau kita klik, nah di sini kita bisa lihat di sini ada top up coin, di mana pertama harganya 89.000, terus buat harga termurahnya di 46.000. Jadi kegunaan koin ini supaya kita bisa membeli set pada Uni ini yang di atas ya. Bisa kita lihat di sini ada set malam, terus ada set salju, dan kita bisa beli menggunakan koin hasil kita top up. Jadi di sini aku akan coba top up dulu ya. Salah bin. Nah, jadi aku sudah kembali lagi ya. Bisa kita lihat di profile aku di sini koinnya sudah menjadi 6.000 ya, karena aku sudah top up bagian 89.000, dan aku akan membeli satu set aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi karena aku laki-laki, jadi aku beli set malam ya. Ini kelihatannya cool. Di sini kalau kita beli, kita bisa unlock 6 item, dan juga kita bisa mendapatkan koin dari tonton iklan ya. Di sini aku nggak perlu tonton aja, kalian bisa coba ya, tonton dapat berapa koin gitu. Tapi kayaknya aku coba sekali aja ya, dapat berapa koin. Tonton iklannya. Oke, di sini aku mendapatkan 10 koinnya dari menonton iklan. Bisa kita lihat di sini di layar aku. Dan kalau kita mau membeli set ini kan setnya 2.990. Kalau kita tonton iklan, jadi butuh berapa banyak iklan yang kita tonton ya untuk bisa membeli set tersebut. Di sini kita tinggal bagikan aja ya, 2.990 koin dibagi 10 koin yang kita dapat dari satu iklan, yaitu dimana hasilnya 299. Jadi kalian perlu menonton 299 iklan ya untuk mendapatkan 2.990 koin. Dan kayaknya ini rata-ratanya gak selalu dapat 10 koin ya. Jadi kalian bisa coba sampai 299 kali apakah mendapatkan 2.990 koin ataupun kurang gitu. Kalian bisa coba sendiri ya. Nah, di sini aku akan beli ya setnya. Oke. Aku klik cost ya, kita coba confirm beli. Oke, di sini ada tulisan put on. Coba kita put. Oke, udah terganti custom kita. Kita lihat, wes gila. Kita langsung play aja ya ke dunianya. Nah, di sini aku sudah masuk ke ruang edit ya. Bisa kita lihat karakter kita ini sangat cool, dingin ya. Di sini kita lihat 6 itemnya apa aja ya. Contohnya dari apa? Kepala dulu. Pertama ada rambut 1. Terus ada di wajah ini ada max atau topeng ya 2. Sayap 3. Terus ada baju 4. Celana 5. Terus satunya apa ya? Bentar aku cari dulu. Coba kita ke kostum. Sini kita lihat ya apa aja. Gimana lihatnya ya? Coba dari sini. Kepala. Nah, di sini ada kepala ya 1, terus kepala ini rambut 1, max 2, jadinya ada 2, baju 3, celana 4. Oh, sepatu juga ada ya 5, tambah sayap 1 tadi. Mana ya? Kita lihat sayap sini paling bawah. Nah, jadi pas 6 ya. Jadi kita dapat sayap, sepatu, celana, baju, muka dan kepala. Jadi seperti itu ya, bisa kita lihat nih. Apakah sangat bagus menurut kalian? Apakah cocok ini untuk dibeli? Tapi kayaknya ini bagus ya, kita bisa lihat sayapnya ada efek-efek apa namanya ya, glowing-glowingnya itu. Jadi kayaknya ini sangat cocok menurutku ya. Kayaknya ini aku jadikan profile beberapa hari aja, karena aku panda. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya.
Oke teman-teman Uni, kayaknya sampai di sini dulu ya bahas tentang updatean kali ini karena cuman itu aja yang aku tahu updateannya di versi sekarang yaitu versi 2.22.0. Jadi aku coba cari lain ya gak ada ya. Jadi kalian bisa komen kalau ada updatean yang belum ku bahas ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten silahkan komen aja di video aku ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.